Kalian pasti tahu yang namanya dukun, tapi apa kalian sendiri percaya dengan ilmu gaib? Mungkin pernah berinteraksi langsung atau minta bantuan seorang dukun. Jadi pada tahun 97, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dukun bernama Ahmad Suraji atau dukun AS. Dia menghabisi 42 orang wanita dan menghisap air liurnya untuk mendapatkan kesaktian. Suatu sore pada 27 April tahun 97, ada sebuah dusun bernama Dusun Aman Damai. Salah seorang warga nemuin mayat wanita tanpa busana di kebun tebu. Awalnya dia pergi ke kebun tebu mau cari rumput untuk makan ternaknya. Terus dia nemuin gundukan tanah yang kelihatan aneh. Bentuknya nggak wajar, beda dari tanah sekitarnya. Dia ngelaporin hal ini ke kepala desa bernama Sugito. Bersama beberapa warga lainnya, mereka ngecek gundukan tanah itu. Mereka coba tusukin sebilah kayu. Pas dicabut, dari lubang bekas tusukannya itu ngeluarin aroma busuk yang sangat menyengat. Feeling mereka udah nggak enak nih. Dilaporin dong ke polisi. Polisi yang tiba di tempat kejadian merintahin warga untuk menggali gundukan tanah itu. Kemudian ditemukan mayat wanita yang belum sepenuhnya jadi tulang belulang. Jadi masih bisa diidentifikasi. Makin hebohnya lagi, sempat dikabarkan kalau ada seorang wanita bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Saat dikasih tahu ke ibunya Dewi, dia langsung datang untuk melihat mayat tersebut. Dia berharap itu bukan Dewi. Dan benar aja pas sampai di TKP, dia mengenali salah satu ciri di kaki mayat tersebut. Memang betul itu anaknya. Polisi mulai ngumpulin informasi tentang orang-orang terdekat Dewi dan siapa saja yang terakhir menemuinya. Ibunya mengatakan kalau sebelum menghilang, Dewi sempat bertengkar dengan suaminya yang bernama Tungin. Saat itu polisi langsung menangkap suaminya. Tapi gak langsung dijadikan tersangka karena beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan mayat wanita di kebun tebu yang sama. Kasus ini sempat dihentikan karena kurangnya bukti. Sampai suatu hari ada seorang warga desa mengatakan, di hari menghilangnya Dewi, dia mengaku pernah mengantarkannya ke rumah Suraji untuk konsultasi. Polisi pergi menghampiri rumahnya. Suraji pun mengaku kalau Dewi pernah datang. Tapi selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendirian. Saat itu belum cukup bukti untuk menetapkan Suraji sebagai tersangka. Polisi terus nyelidikin kasus orang hilang dalam setahun terakhir. Mereka melihat ada sebuah kesamaan dari semua kasus itu. Sebelum menghilang, semua korban pernah mengunjungi Suraji. Atas dasar itulah polisi menggeledah rumah Suraji. Ditemukan beberapa pakaian wanita dan perhiasan. Salah satunya adalah punya Dewi. Dari interogasi panjang, akhirnya Suraji mengaku kalau dia membunuh Dewi. Awalnya dia mengaku sudah membunuh 16 wanita, tapi terus bertambah sampai 42. Sebelumnya kita lihat apa yang memotivasi dukun AS sampai tega melakukan aksinya, dan bagaimana berulang kali berhasil nggak ketahuan sampai bisa jatuh 42 korban. Ahmad Suraji lahir pada tanggal 10 Januari 1949. Anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Jordan dan Sadik. Dia lahir dengan nama Sagimin, tapi saat kecil dia sering dipanggil Nasib, karena pernah selamat setelah jatuh ke dalam sumur. Keadaan ekonomi keluarganya nggak cukup baik. Nasib juga hanya seorang lulusan SD karena nggak mampu membiayai pendidikannya. Ayahnya yang seorang dukun meninggal saat Nasib baru berusia 7 bulan. Nasib dikenal sebagai anak yang nakal, karena sejak kecil suka mencuri dan berkelahi. Pada umur 19 tahun, dia beberapa kali masuk penjara karena tertangkap mencuri. Di umur 27 tahun, Nasib mengganti namanya menjadi Ahmad Suraji, berharap akan membawa berkah dan kehidupan yang lebih baik. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Tumini dan dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Tapi Suraji maunya seorang anak perempuan. Setelah lahir anak keempatnya, Suraji bilang ke ibunya kalau dia mau nikah lagi, karena dianggap Tumini gak bisa ngasih anak perempuan. Ibunya ngizinin, tapi gawatnya Suraji mau nikah dengan adiknya Tumini, saudara kandung istrinya sendiri. Ibunya langsung menentang dong. Lebih gawatnya lagi, bukan cuma 1 tapi 2. Semakin ditentang oleh ibunya. Dibilang perbuatannya itu gak baik dan itu salah. Karena sering berantem dan gak disetujuin ibunya, akhirnya Suraji mengusir ibunya sendiri dari rumah.
lalu menikahi Tunggah dan Ngatiah. Sejak kecil dia suka mempelajari ilmu perdukunan dari buku-buku peninggalan ayahnya, dan mengaku ke orang-orang di desa kalau di mimpinya sering dihampiri ayahnya untuk diajarkan berbagai ilmu sakti. Dari berbagai kejadian itu, mulai dari ngusir ibunya, punya 3 istri, dan rumor yang beredar tentang ilmunya, dia dipandang sebagai orang pintar. Istri Suraji juga menyebarkan informasi tentang jasa yang bisa ditawarkan oleh suaminya itu. Dia mengatakan kalau Suraji bisa mindahin awan, semacam pawang hujan kali ya. Suraji mendapat sebutan datuk oleh penduduk desa, dan mulai banyak yang meminta bantuannya, dari mendapatkan uang, nyembuhin orang sakit, pasang susuk, dan hal-hal lainnya. Suatu hari Suraji mengaku kalau ayahnya hadir di mimpi, dan mengatakan untuk menyempurnakan ilmunya, dia harus membunuh 70 wanita dan meminum air liurnya. Kita sendiri tahu karakter Suraji yang dari kecil suka nyuri, mau punya anak perempuan sampai dia mengusir ibunya sendiri. Jadi kalau dia mau sesuatu, apapun bakal dia lakuin. Semangatnya makin menggebu-gebu dong, untuk menyempurnakan ilmunya. Dari situlah aksi Suraji berawal. Untuk jalanin ritualnya, sang korban harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan dalam sebuah lubang di kebun tebu. Tapi setelah dikubur itulah Suraji mencekik semua korbannya hingga tewas dan meminum air liurnya. Yang lebih tragis, salah satu istrinya yaitu Tumini juga ikut membantu dalam proses pembunuhan yang sudah berlangsung lama itu. Banyak korban yang juga ikut menggali lubang untuk ritual tersebut, tanpa mengetahui kalau mereka itu sedang menggali lubang kuburannya sendiri. Untuk menyembunyikan aksinya, dia pesan ke semua pelanggannya, supaya jangan kasih tahu ke siapapun tentang kunjungan mereka. Dia bilang itu salah satu bagian dari ritualnya dan gak boleh dilanggar. Kalau lagi sepi, Suraji menargetkan wanita-wanita PSK untuk dia bawa ke rumahnya. Para wanita ini cenderung punya masalah keuangan. Suraji membujuk mereka dengan jasanya ini. Pastinya semua juga dibunuh dengan cara yang sama. Saat pencarian mayat korban dilakukan, banyak yang udah jadi tulang belulang, karena sudah sekitar 9 tahun dia menjalani aksinya. Pada 27 April 1997, Suraji dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Deli Serdang, setelah dinyatakan terbukti membunuh 42 wanita di perkebunan tebu Dusun Aman, Desa Seisemayang. Upaya banding sempat dilakukan oleh Suraji, tapi ditolak oleh Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Sementara Tumini juga dihukum mati, namun dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Dengan dijatuhinya vonis ini, warga desa langsung menghancurkan rumah Suraji sebagai bentuk protes atas perbuatannya. Selama proses persidangan, Suraji terlihat menerima semua tuntutan dengan tenang. Seorang psikolog mengungkapkan kalau Suraji ini gak gila, karena dia melakukan semua perbuatannya dengan sadar. Pada 10 Juli 2008, Suraji ditembak mati sekitar pukul 10 malam oleh 12 orang anggota regu tembak. Mayat dari dukun ayah sempat mau dikuburkan di kuburan yang sama dengan para korbannya, tapi mendapat tolakan dari para keluarga korban karena dianggap sebagai sebuah penghinaan. Penduduk desa juga menolak Suraji untuk dikuburkan di desanya, hingga pada akhirnya mayat Suraji dikubur 50 km jauhnya dari desa. Sebelum dieksekusi, Suraji memiliki permintaan terakhir, yaitu dia ingin bertemu kembali dengan keluarganya, dan ingin semua kembali seperti sedia kala. Selama menunggu pelaksanaan eksekusi, Suraji juga mendapat bimbingan rohani khusus, dan dikabarkan telah membuang semua ilmu kebatinannya.